Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi terkait dengan hak asasi manusia. Nah, di sini kami akan memaparkan 5 materi. Materi yang pertama yaitu tentang peran Komnas HAM bagi melindungi warga negara akan disampaikan oleh Bagas. Nah, materi yang kedua yaitu tentang pendidikan hak asasi manusia bagi warga negara akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu Sulis Ismawati. Nah, materi yang ketiga yaitu tentang penegakan hak asasi manusia akan disampaikan oleh Raihan. Nah, materi yang keempat yaitu tentang pelonggaraan penegakan hak asasi manusia akan disampaikan oleh Ilman. Nah, dan materi terakhir yaitu tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia akan disampaikan oleh Dewi. Nah, kita langsung saja kepada materi yang pertama yaitu tentang peran Komnas HAM bagi melindungi warga negara yang akan disampaikan oleh Bagas. Perkenalkan, nama saya Bagas Yusuf Ginanjar. Saya di sini akan membacakan hak asasi manusia, peran Komnas HAM bagi melindungi warga negara. Peran Komnas HAM bagi melindungi warga negara dibagi menjadi 4 macam. Pertama, pedoman internasional pembentukan institusi nasional HAM. Yang kedua, tugas, fungsi, dan kewenangan Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang ketiga, prosedur penegakan pengaduan. Yang keempat, keterbatasan Komnas HAM. Boleh yang pertama, pedoman internasional pembentukan institusi nasional HAM. Hak asasi manusia sebagai disebut di dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan kemanusiaan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi. Kami dihormati serta melindungi harkat dan martabat manusia. Perbentukan institusi nasional hak asasi manusia haruslah merupakan lembaga yang efektif dan maupun pelayanan untuk disebut sebagai sebuah institusi nasional. Adapun elemen-elemen yang dasar bagi perbentukan institusi nasional HAM tersebut adalah independen. Sebuah lembaga yang efektif adalah lembaga yang mampu bekerjasama terpisah dari pemerintahan, partai politik, serta segala lembaga yang di situasi yang mungkin dapat mempengaruhi kinerjanya. Yang kedua, yurisdiksi yang jelas wewenang yang memadai. Yurisdiksi yang pokok haruslah disebutkan dengan jelas dan dalam undang-undang pembentukan seperti memberikan pendidikan tentang hak asasi manusia. 3. Kemudahan akses keberadaan lembaga nasional HAM haruslah mudah diakses oleh orang-orang atau kelompok yang harus dilindungi atau seperti harus diperjuangkan. 4. Kerjasama lembaga nasional HAM harus bekerjasama dengan PBB dan organisasi lainnya dalam sistem PBB, lembaga-lembaga regional dan nasional dari negara yang berkomentar dalam bidang pemajuan dan pelindungan hak asasi manusia. Efisien operasional lembaga nasional HAM sebagai lembaga lainnya harus berusaha untuk memastikan bahwa metode-metode kerjasama dalam paling efektif dalam efisien yang mungkin dilakukan. 6. Bertanggung jawab sesuai dengan dasar hukum. Pembentukan lembaga nasional akan bertanggung jawab secara hukum dan kekacauan kepada pemerintahan dan parlemen yang dilakukan melalui perbuatan laporan secara berkala. 2. Tugas, fungsi, dan kewenangan Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Komnas HAM mempunyai fungsi pengajian dan penelitian, penyuluhan, pengetahuan, serta mediasi. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pengajian dan penelitian, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan 1. Pengajian dan penelitian sebagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran mengenai kemungkinan hak asasi manusia.
pengajian dan penelitian sebagai peraturan perundang-undang untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan hak asasi manusia. 3. Penerbitan hasil pengajian dan penelitian. 4. Studi pustakaan, studi lapangan, dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia. Pembahasan berbagai masalah berkaitan dengan pelindungan, menegakkan, dan pemajuan hak asasi. Dan 6. Kerjasama, pengajian, dan penelitian dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia. Dan 3. Prosedur menegakkan pengaduan sebagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang disampaikan oleh masyarakat, baik yang datang secara langsung atau yang melalui surat ditangani oleh Komnas yang sesuai dengan fungsi pemantau maupun mediasi. Bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia diadukan oleh masyarakat yang selama ini terjadi hampir di seluruh daerah, meliputi pelanggaran hak sipil, politik, maupun ekonomi, sosial, budaya. Pengaduan terhadap adanya pelanggaran ini dapat dilakukan baik secara bertahap, maka dengan Komnas HAM, maupun secara tidak langsung melalui surat. Dalam 2006 telah diterima sebanyak 3.372 pengaduan atau rata-rata 208 pengaduan setiap bulannya. Seluruh pengaduan yang diterima dianalisis secara efisien sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan analisis tersebut diambil tindak lanjut yang diperlukan, baik yang meneruskan pengaduan tersebut kepada sistem pemerintahan yang bersangkutan, mengadakan jauh lapangan untuk memperoleh faktor lanjutnya, menyerahkan diadakan mediasi atau jika diduga adalah pelanggaran HAM yang berat. 4. Keterbatasan Komnas HAM berdasarkan harapan masyarakat terhadap Komnas HAM yang menganggap bahwa Komnas HAM sebagai lembaga yang super body hingga ditarik bahwa Komnas HAM menjelaskan semua permasalahan masyarakat ini telah menjadi beban yang sangat berat bagi Komnas HAM dalam menjalankan amanat tersebut. Berdasarkan harapan masyarakat, khususnya masyarakat korban tersebut, ternyata tidak diimbangi dengan kewenangan yang ada atau yang diberikan kepada Komnas HAM, hingga masyarakat kecewa dan kinerja Komnas HAM karena ternyata Komnas HAM tidak dapat memenuhi harapan masyarakat, mengingat bahwa rekomendasi Komnas HAM hanyalah bersifat politik bidding hingga tidak ada kewajiban hukum bagi para pihak yang menerima rekomendasi Komnas HAM tidak untuk melanjuti hal ini, yang mengakibatkan banyaknya pengaduan dan Komnas HAM tidak dapat ditangani dengan baik. Kenalkan, saya Sulisismawati. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan pendidikan hak asasi manusia. Nah, pengertian pendidikan hak asasi manusia. Apa sih pengertian dari pendidikan hak asasi manusia itu? Nah, pendidikan HAM diartikan sebagai proses pembelajaran untuk membangun pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang dibutuhkan tentang hak asasi manusia, dengan tujuan mengembangkan penerimaan budaya hak asasi manusia ataupun HAM. Nah, kemudian di sini pun terdapat pengertian lain, yaitu pendidikan HAM adalah pemberdayaan masyarakat agar memiliki keterampilan dan perilaku yang mempromosikan martabat dan kesetaraan dalam komunitas, masyarakat, dan di seluruh dunia. Kerangka pendidikan HAM. Nah, kerangka pendidikan HAM ini terbagi ke dalam beberapa macam, diantaranya adalah democracy and citizenship, kemudian social emotional learning, kemudian peace and conflict resolution, kemudian ada anti-bullying, anti-rasisme, social justice, multicultural education, gender equality, environment education, kemudian diversity. Pendidikan HAM. Nah, elemen pendidikan HAM ini terbagi ke dalam 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu dari segi kognitif, yaitu tentang pengetahuan hak asasi manusia. Kemudian dari segi afektif, yaitu tentang sikap hak asasi manusia. Nah, yang terakhir adalah psikomotorik, yaitu tentang keterampilan hak asasi manusia. Nah,
Apa sih tujuan dari pendidikan hak asasi manusia itu sendiri? Nah, dari segi kognitif, tujuannya yaitu adalah untuk mempromosikan kesadaran dan pemahaman tentang hak asasi manusia. Dari segi psikomotorik, tujuannya adalah untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan membela hak asasi manusia. Nah, dan untuk afektif, tujuannya adalah untuk mengembangkan sikap penghormatan terhadap hak asasi manusia. Gimana sih pelaksanaan pendidikan HAM itu terjadi? Nah, pelaksanaan pendidikan HAM terbagi ke dalam 3 jalur. Jalur yang pertama yaitu adalah jalur formal, yaitu di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi. Kemudian jalur non-formal, yaitu di lingkungan kursus ataupun diklat. Nah, jalur yang ketiga adalah jalur informal, yaitu di lingkungan keluarga dan masyarakat. Pendidikan HAM pun memiliki tantangan. Nah, untuk tantangan pendidikan formal, yang pertama ada kompetensi pendidik, kemudian integrasi kurikulum, dan asesmen. Kemudian untuk tantangan non formal, yang pertama ada jumlah penyelenggara, yang kedua minat peserta, dan yang ketiga adalah jumlah volunteer. Nah, untuk tantangan pendidikan informal, yang pertama ada kesadaran publik, yang kedua budaya lokal, dan yang ketiga adalah hak asasi manusia mainstreaming. Harapan pendidikan HAM. Apa sih harapan dari pendidikan hak asasi manusia? Nah, yang pertama adalah sistem pendidikan hak asasi manusia nasional. Kemudian, pengarus utamaan hak asasi manusia di semua lini, dan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia atau lesson learned. Demikianlah materi yang saya sampaikan, yaitu tentang pendidikan HAM. Kita lanjut kepada materi yang ketiga, yaitu tentang penegakan hak asasi manusia. Perkenalkan, nama saya Raihan Mirwan Puadi. Di sini saya akan menjelaskan untuk poin ketiga mengenai penegakan hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia itu sendiri sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Hak asasi atau hak dasar adalah hak-hak yang pokok atau dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai pembawaan sejak ia lahir yang sangat berkaitan dengan martabat dan harkat manusia tersebut. Jadi, hak asasi manusia itu sudah dimiliki oleh semua warga negara semenjak dia lahir. Jadi, HAM itu tuh sudah terlekat dari dirinya semenjak ia lahir. Kemudian di sini ada sifat hak asasi manusia. Sifat hak asasi manusia yang pertama ada individual. Individual adalah hak asasi manusia yang melekat erat pada kemanusiaan seseorang dan bukan kelompok. Jadi HAM tersebut melekat eratnya tuh kepada seseorang, bukan per kelompok. Jadi sifat HAM ini tuh perorangan, bukan per kelompok. Yang kedua ada sifat universal. Universal adalah hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang, lepas dari suku, ras, agama, negara, dan jenis kelamin yang dimiliki seseorang. Jadi universal itu setiap orang tuh lepas dari suku, ras, agama, negara, dan jenis kelamin yang dimiliki oleh seseorang. Yang ketiga ada sifat supralegal. Supralegal adalah hak asasi manusia tidak tergantung pada negara, pemerintah, ataupun undang-undang yang mengatur hak-hak ini. Jadi sifat hak manusia, hak asasi manusia ini tidak tergantung kepada apapun, tidak tergantung pada negara, pemerintahan, ataupun undang-undang yang mengatur hak-hak ini. Kemudian ada sifat hak asasi manusia kodrati. Sifat hak asasi manusia yang bersumber dari kodrat manusia. Jadi sifat manusia itu sudah kodrat yang bersumber dari kodrat manusia yang berkaitan dengan sifat individual itu. Sudah terlahir dari sejak lahir sudah kodrat. Jadi sifatnya itu sudah bawaan dari lahir. Kemudian yang
terakhir ada kesamaan derajat. Kesamaan sebagai ciptaan Tuhan, maka harkat dan martabat manusia pun sama. Nah, untuk sifat kesamaan derajat ini tidak memandang ras, tidak memandang agama, tidak memandang negara, tidak memandang jenis kelamin. Semua harkat dan martabatnya tuh sama di eh, sebagai hak asasi manusia gitu, sebagai ciptaan Tuhan. Semuanya sama, tidak ada perbedaan. Selanjutnya ada pengakuan hak asasi manusia di Indonesia. Pengakuan hak asasi manusia di Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang sebenarnya telah lebih dahulu ada dibandingkan dengan Deklarasi PBB. Jadi, pengakuan hak asasi manusia di Indonesia ini tuh sudah ada sebelum adanya Deklarasi PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Jadi, hak asasi manusia itu udah ada dari dulu, udah ada dari awal sebelum adanya Deklarasi PBB. Nah, dalam pengakuan hak asasi manusia di Indonesia ini, kita bisa nampak yang pertama bisa dilihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang pertama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini, kita bisa dilihat dari alinea pertama yang dinyatakan kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Alinea ini menunjukkan pengakuan hak asasi manusia berupa hak kebebasan atau kemerdekaan dari segala bentuk penjajahan atau penindasan. Jadi, hak sebagai manusia ini tuh kita eh, harus memiliki kebebasan atau kemerdekaan dari segala bentuk penjajahan atau penindasan. Yang kedua ada alinea kedua yang dinyatakan mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ini menunjukkan adanya pengakuan atas hak asasi di bidang politik berupa kedaulatan dan ekonomi. Selanjutnya, pengakuan hak asasi manusia tampak dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini menegaskan tentang hak asasi manusia dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pasal-pasal tersebut sebenarnya ada banyak. Yang pertama ada pasal 27, kemudian ada pasal 28A sampai pasal 28J. Saya akan memberikan contoh satu pasal, yaitu dalam pasal 27. Dalam poin pertama, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi semua warga negara Indonesia itu kedudukannya sama di mata hukum dan di pemerintahan, jadi tidak ada perbedaan. Yang kedua, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi sebagai warga negara Indonesia, kita berhak kita mendapatkan pekerjaan yang layak, kemudian penghidupan yang layak. Maksudnya pekerjaan yang layak itu kita sesuai gitu. Pekerjaan yang kita lakukan dan upah yang diberikan oleh sebuah perusahaan itu layak gitu. Kemudian penghidupan yang layak. Penghidupan yang layak itu ya hidup yang layak sebagaimana mestinya kita hidup seperti manusia eh, apa ya? Bisa dibilang yang normal gitu, yang layak. Kemudian yang ketiga ada setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi,
setiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, seperti contohnya ada bela negara, kemudian apalagi ya, organisasi-organisasi yang tujuannya untuk membela negara gitu. Jadi semua warga negara itu berhak dan wajib mengikut sertakan dalam upaya pembelaan negara. Kemudian ada penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia, pemerintah telah melakukan langkah-langkah antara lain. Jadi, untuk melindungi dan menangani masalah-masalah, pemerintah melakukan nih langkah-langkah untuk mencegahnya. Yang pertama, pembentukan Komnas HAM. Pembentukan Komnas Hak Asasi Manusia ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 5 tahun 1993 pada tanggal 7 Juni 1993 yang kemudian dikukuhkan lagi melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jadi untuk perlindungan mengenai masalah-masalah HAM itu salah satunya pembentukan Komnas HAM. Yang kedua ada penetapan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Jadi eh, pengadilan hak asasi manusia itu sudah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Yang ketiga, pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc dengan keputusan Presiden. Nah, untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Jadi, sebelum yang diundangkannya poin nomor 2 itu, sebelum memeriksa dan memutuskannya, maka ada pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc dengan keputusan Presiden. Yang poin 4, pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai alternatif penyelesaian pelanggaran HAM di luar pengadilan HAM. Yang kelima, ada meratifikasi berbagai konvensi internasional tentang hak asasi manusia. Nah, itu untuk poin-poin penegakan HAM yang pemerintah itu langkah-langkah pemerintah untuk melindungi dan menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia. Kemudian ya kita sebagai warga negara Indonesia dan sebagai pemerintahannya pasti ada hambatan-hambatan tuh dalam penegakan hak asasi manusia. Pasti ada hambatan-hambatannya. Yang pertama, hambatan-hambatannya itu bisa dilihat dari kondisi Ipolek Sosbud Hankam. Kondisi perpolitikan di Indonesia yang masih belum menuju ke arah demokratis yang sebenarnya mempunyai andil yang besar terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Perekonomian yang belum mendukung dan belum sampai pada tingkat masyarakat yang sejahtera. Pengangguran dari yang terdidik sampai pengangguran yang tidak terdidik. Perbedaan pola berpikir yang ekstrim yang berdasarkan pada suku, agama, ras, dan antar golongan, serta faktor keamanan dianggap sebagai pemicu atau penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia atau sebagai penghambat utama upaya penegakan hak asasi manusia. Jadi, karena di Indonesia ini tuh politiknya masih kurang ya. Politiknya masih belum menuju ke arah demokratis, kemudian perekonomiannya yang belum mendukung pada tingkat masyarakatnya, yang akhirnya masyarakatnya kurang sejahtera, kemudian masih banyak pengangguran
yang terdidik maupun tidak terdidik. Nah, itu sebenarnya sangat menghambat gitu dalam penegakan hak asasi manusia. Kemudian yang poin kedua ada faktor komunikasi dan informasi yang belum digunakan secara maksimal dan benar. Nah, dalam poin ini, komunikasi dan informasi yang akurat sangat penting. Jadi, komunikasi dan informasi itu sangat berpengaruh terhadap penegakan hak asasi manusia gitu. Untuk mengambil dan menghasilkan suatu kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan hak-hak warga negara termasuk hak asasi manusia. Nah, di Indonesia kan masih ada tuh komunikasi dan informasi yang apa ya, yang masih kurang tepat penggunaannya gitu. Jadi itu masuk ke dalam hambatan-hambatan dalam penegakan hak asasi manusia. Poin ketiga ada faktor kebijakan pemerintahan. Dalam faktor kebijakan pemerintahan, tidak semua penguasa mempunyai kebijakan yang sama tentang pentingnya hak asasi manusia. Seringkali mereka lupa atau bahkan tidak menghiraukan masalah tentang hak-hak masyarakat dalam menentukan kebijakan. Jadi, dalam faktor kebijakan pemerintah ini masih banyak pemerintah-pemerintah menghiraukan hak-hak asasi manusia itu yang harusnya kita dapat gitu, yang harus kita tegakkan, tapi dalam pandangan pemerintah masih mereka hiraukan. Maka dari itu, masalah itu tentang hak-hak masyarakat dalam menentukan kebijakan. Jadi dalam menentukan kebijakan itu pemerintah masih menghiraukan dalam penegakan hak asasi manusia. Yang kemudian ada faktor perangkat perundangan. Faktor perangkat perundangan ini, peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia di Indonesia sudah banyak, namun dirasa masih belum cukup, termasuk yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan amandemen. Sebagai contoh adalah masalah interpretasi antara pasal 28J dengan pasal 28I tentang hak hidup yang tidak boleh dikurangi dalam faktor aparat dan penindakannya. Nah, dalam perangkat perundangan itu bisa dibilang masih kurang gitu. Masih kurang contohnya dalam pasal 28J dengan pasal 28I tentang hak hidup yang tidak boleh dikurangi. Jadi perangkat perundang-undangan ini itu masih termasuk dalam hambatan penegakan hak asasi manusia. Yang terakhir ada faktor aparat dan penindakannya. Nah, faktor aparat dan penindakannya masih banyaknya permasalahan pada birokrasi pemerintahan Indonesia. Tingkat pendidikan dan kesejahteraan sebagai aparat yang dinilai masih belum layak. Aparat penegakan hukum yang mengabaikan prosedur kerja sering membuka peluang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Nah, dalam poin ini, faktor aparat dan penindakannya sudah tercantum masih banyak permasalahan pada birokrasi pemerintahan Indonesia, tingkat pendidikan dan kesejahteraan sebagai aparat yang dinilai masih belum layak. Jadi, tingkat pendidikannya sebuah aparat itu masih belum layak gitu. Dari pendidikannya mereka itu masih belum layak, maka menyebabkan eh, penegak hukum di dalam aparat itu masih mengabaikan prosedur kerja yang sering membuka peluang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Jadi, karena pendidikan aparat yang masih belum layak, itu menyebabkan apa ya, penegakan hukum yang diabaikan gitu. Prosedur kerjanya tuh diabaikan yang tidak sesuai seharusnya ditegakkan hak asasi manusia itu sesuai dengan prosedur. Jadi itu tuh dapat
membuat peluang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Nah, dalam hambatan-hambatan dalam penegakan hak asasi manusia itu mungkin itu saja poin-poinnya. Yang pertama, ada kondisi Ipolek Sosbud Hankam. Yang kedua, faktor komunikasi dan informasi yang belum digunakan secara maksimal dan benar. Yang ketiga, faktor kebijakan pemerintah. Keempat, faktor perangkat perundangan. Dan yang terakhir, faktor aparat dan penindakannya. Kenalkan, nama saya Ilman Fajri. Di sini saya akan menjelaskan poin keempat mengenai pelanggaran penegakan hak asasi manusia. Di sini saya akan menjelaskan beberapa seperti penyebab pelanggaran hak asasi manusia, contoh faktor hak asasi manusia, jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia, dan bagaimana cara pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia terbagi menjadi dua, yaitu seperti faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang dilibatkan karena adanya dorongan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari diri pelanggar hak asasi manusia. Faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor dalam diri manusia yang dorongan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan hak asasi manusia. Contoh faktor hak asasi manusia internal dan eksternal. Faktor internal seperti sikap egois, yaitu sikap yang mementingkan diri sendiri. Sikap egois ini menyebabkan seseorang mengabaikan kewajiban dan selalu nuntut haknya. Faktor eksternal seperti penyalahgunaan kekuasaan, yaitu menggunakan kekuasaan yang tidak semestinya. Contoh, seorang dapat mengurus surat-surat tanpa pungutan pajak karena memiliki posisi tinggi dalam pemerintahan. Jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi ringan. Jenis pelanggaran hak asasi manusia yang satu ini dilakukan oleh seseorang maupun kelompok tetapi tak mengancam keselamatan jiwa manusia. Pelanggaran HAM berat sesuai namanya. Jenis pelanggaran hak asasi manusia berat bersifat berbahaya dan dapat mengancam keselamatan dan nyawa manusia. Dan ini pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Mencegah timbulnya pelanggaran hak asasi manusia merupakan salah satu upaya penegakan hak dasar manusia. Upaya pencegahan terjadi pelanggaran hak asasi manusia dapat dilakukan dengan 6 tindakan berikut ini. 1. Penegakan demokrasi dan supremasi hukum. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik terhadap upaya menegakkan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah. Yang keempat, meningkatkan pemahaman mengenai prinsip hak asasi manusia ke masyarakat, salah satunya melalui lembaga pendidikan formal seperti sekolah dan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan non-formal lainnya. 5. Peningkatan profesionalisme seluruh lembaga keamanan dan pertahanan negara. Dan yang terakhir, meningkatkan kerjasama secara harmonis antar kelompok atau golongan masyarakat sehingga saling menghormati hak keyakinan dan pendapat masing-masing. Perkenalkan, saya Dewi Lestari Putri. Saya di sini akan menjelaskan tentang Deklarasi Universal HAM. Apa sih Deklarasi Universal HAM itu? Deklarasi Universal HAM merupakan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Deklarasi tersebut memberikan pengakuan hak-hak dasar manusia. Di dalamnya dijelaskan bahwa pengakuan atas hak dasar manusia menjadi dasar dari kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia. Dijabarkan bahwa hak-hak asasi manusia perlu dilindungi oleh hukum guna menciptakan kebebasan untuk berbicara, beragama, kebebasan dari ketakutan, dan kekurangan bagi umat manusia. Sejarah Deklarasi Universal HAM. Setiap 10 Desember diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia sejak terungkapnya kekejaman yang dilakukan oleh Nazi pada Perang Dunia II serta Piagam PBB sebagai kesepakatan masyarakat internasional.
tidak secara rinci menyumbangkan hak yang dilindungi, maka masyarakat internasional perlu adanya deklarasi yang menyatakan bahwa hak asasi manusia yang bersifat universal. Majelis Umum PBB mengadopsi deklarasi universal HAM ini pada 10 Desember 1948. Meskipun deklarasi universal HAM ini memiliki arti yang sangat penting, namun dari segi hukum tidak memiliki daya ikat. Meskipun demikian, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam deklarasi universal HAM ini banyak dimasukkan ke dalam hukum nasional negara-negara anggota PBB dan telah menjadi tolak ukur untuk menilai sejarah mana suatu negara melaksanakan hak-hak asasi manusia. Kemudian, deklarasi universal HAM ini memiliki 5 prinsip. Yang pertama yaitu pengakuan terhadap martabat dasar dan hak-hak yang sama dan sejajar sebagai dasar dari kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia. Yang kedua yaitu membangun hubungan yang baik antar bangsa. Yang ketiga, perlindungan HAM dengan rule of law. Yang keempat, persamaan antara laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir yaitu kerjasama antara negara dengan PBB untuk mencapai pengakuan universal terhadap HAM dan kebebasan dasar. Deklarasi universal HAM ini memiliki pasal-pasal yang terdiri dari 30 pasal yang mengatur mengenai hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa kecuali. Selain itu juga ditentukan larangan demi menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia. Berikut penjabaran mengenai isi deklarasi universal HAM. Pasal pertama, semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Yang kedua, pasal kedua yaitu setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kulit, bahasa, agama, politik, atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan lain. Dan pasal yang ketiga yang berisi setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu. Pasal keempat, tidak semua orang pun boleh diperbudak atau perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun mesti dilarang. Pasal kelima, tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina. Pasal keenam, setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada. Pasal ketujuh, semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini. Pasal ke-8, setiap orang berhak atas pemilihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh Undang-Undang Dasar atau hukum. Pasal ke-9, tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan, atau dibuang dengan semena-mena. Pasal ke-10, setiap orang dalam persamaan yang penuh berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajiban dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya. Masih banyak lagi pasal yang lainnya, bisa kalian lihat pasal 11 sampai dengan pasal 30 itu. Oke, demikianlah kelima materi yang sudah kami sampaikan. Inti dari penjelasan kali ini adalah hak asasi atau hak dasar adalah hak-hak yang pokok atau dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai pembawaannya sejak ia lahir, yang sangat berkaitan dengan martabat dan harkat manusia tersebut. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami memohon maaf bila ada kesalahan dalam hal penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.